Arya Saloka telah melayangkan gugatan cerai terhadap Putri Ane ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 15 April tahun 2025 kemarin. Sidang perdana dari kasus perceraian itu pun telah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Namun, keduanya tidak terlihat hadir dalam persidangan, di mana Arya Saloka tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Noverisky Triputra Pasaribu. Sementara Putri Ane maupun perwakilannya sama sekali tidak hadir di ruang persidangan. Agenda sidang perdana cerai ini masih berfokus pada penyerahan berkas dari pihak Arya Saloka kepada majelis hakim, di mana majelis hakim hanya ingin mengetahui mengenai identitas sekaligus legal standing Noverisky Triputra Pasaribu sebagai kuasa hukum Arya Saloka. Meskipun begitu, kuasa hukum dari pihak Arya Saloka, yakni Noverisky Triputra Pasaribu, menyampaikan bahwa kliennya ingin mengakhiri pernikahan secara damai. Tidak ada yang serius. Ya memang sudah jalan dari Yang Maha Kuasa, mungkin sudah tidak bisa bersama lagi. Jadi, lebih ke arah internal. Keputusan internal secara baik-baik, tidak ada isu di situ. Jadi, mereka memutuskan pisah secara baik-baik, ujar Noverisky Triputra Pasaribu saat ditemui usai persidangan. Menurutnya, setiap biduk rumah tangga memiliki dinamikanya masing-masing. Namun, dia mengatakan bahwa tak ada perselisihan yang serius antara kliennya dengan sang istri. Tidak juga ya. Dalam artian itu, kan, setiap rumah tangga pasti punya problematika sendiri ya. Jadi tidak ada yang harus dibicarakan secara serius cekcoknya bagaimana, ucap Noverisky Triputra Pasaribu. Noverisky Triputra Pasaribu enggan menjelaskan secara rinci mengenai alasan dibalik gugatan cerai tersebut, termasuk mengapa gugatan perceraian baru dilayangkan sekarang. Sedangkan rumah tangga mereka disebut-sebut telah retak sejak tahun 2022 lalu. Mungkin bisa ditanyakan ke Putri Ane soal rumah tangga yang dibilang sudah retak dari lama. Dari kami, dari pihak Arya Saloka tidak bisa menjawab secara spesifik ya mengenai itu. Yang pasti masing-masing sudah tidak bersama dan memilih untuk mengurus anak dengan baik dan berpisah dengan baik, kata sang pengacara. Noverisky Triputra Pasaribu mengatakan, Arya Saloka dan Putri Ane pun kini sudah tidak tinggal bersama selama beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Noverisky Triputra Pasaribu memastikan hubungan antara Arya Saloka dan Putri Ane masih sangat baik demi anak sematawayang mereka. Kalau pisah rumahnya sendiri, kami tidak bisa memastikan secara pasti. Yang pasti sudah tidak bersama beberapa tahun terakhir, tetapi masih berhubungan baik sebagai kedua orang tua untuk anak, tutur Noverisky Triputra Pasaribu. Dalam kesempatan tersebut, Noverisky Triputra Pasaribu juga membantah adanya isu orang ketiga dalam rumah tangga kliennya. Ia pun mengungkapkan bahwa Arya Saloka ingin berpisah dengan Putri Ane secara baik-baik. Tidak ada isu orang ketiga. Ini benar-benar murni hanya hubungan mereka berdua yang merasa ingin berpisah secara baik-baik demi kepentingan anak. Tidak lebih, tidak kurang, beber Noverisky Triputra Pasaribu. Noverisky Triputra Pasaribu menyatakan kliennya dan Putri Ane sepakat tetap berhubungan baik setelah cerai demi anak sematawayang, Ibrahim. Keduanya juga menyepakati soal hak asuh anak. Anak yang pasti akan menjadi hak asuh di bawah Putri Ane sebagai ibu, kata Noverisky Triputra Pasaribu. Akses pertemuan Arya Saloka terhadap putranya diberikan seluas-luasnya. Tidak ada batasan. Misalnya, boleh berkunjung berapa hari. Itu tidak ada, ia pun menegaskan kembali. Arya Saloka dan Putri Ane, mereka juga disebut akan tetap berkomitmen menjalankan peran sebagai orang tua dengan tanggung jawab dan komunikasi yang sehat. Mereka memutuskan ini kepentingan bersama-sama, masih berhubungan baik sebagai kedua orang tua untuk anak, ujar sang pengacara. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Suryana, mengatakan, sidang perdana Arya Saloka dan Putri Ane
yang awalnya dijadwalkan pada Rabu tanggal 30 April tahun 2025, harus ditunda. Sidang tersebut akhirnya ditunda karena Arya Saloka dan Putri Ane tidak hadir dalam sidang tersebut, dan akan dilanjutkan 2 minggu ke depan. Sidang yang sudah terdaftarkan nomor 1208, seperti pernah diinformasikan, tadi pihak termohon dan pemohon secara prinsipal tidak hadir. Yang hadir kuasa hukum pemohon Ujar Suryana, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Persidangan perkara tersebut ditunda untuk kepentingan memanggil balik pemohon dan termohon, lanjut Suryana. Suryana mengatakan, Putri Ane dan Arya Saloka diwajibkan hadir dalam persidangan selanjutnya, yang akan digelar pada Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2025. Sidang cerai Arya Saloka dan Putri Ane tersebut dijadwalkan dengan agenda mediasi. Dan jadi pada agenda sidang yang akan datang itu, di samping memanggil pihak termohon, pihak pemohon juga wajib dihadirkan. Begitu prosedurnya, dan itu tujuannya kepentingannya, untuk nanti mediasi, karena tahap pertama adalah mediasi, ucap Suryana. Sebelumnya, kuasa hukum Arya Saloka, Noverisky Triputra Pasaribu mengatakan, Arya Saloka tidak bisa hadir dalam persidangan karena ada kegiatan lain. Kebetulan ada agenda, bentrok dengan kegiatan lain. Jadi, mohon maaf tidak bisa hadir, ujar Noverisky Triputra Pasaribu. Rupanya alasan Arya Saloka absen pada persidangan, lantaran sang aktor ternyata ikut hadir dalam kegiatan gala premier film Sayap-Sayap Patah 2, Olivia di XX1 Epicentrum, Kuningan, Jakarta. Ia tampil sebagai bintang utama, sehingga Arya Saloka tidak bisa meninggalkan kewajibannya untuk ikut mempromosikan film Sayap-Sayap Patah 2, Olivia tersebut. Saat ditemui secara langsung, aktor berusia 33 tahun itu hanya memilih melemparkan senyum ke arah awak media. Sementara, Noverisky Triputra Pasaribu tidak mengetahui alasan Putri Ane tidak hadir dalam persidangan tersebut. Lantas bagaimana menurut pendapat Anda mengenai Arya Saloka dan Putri Ane yang kompak mangkir di persidangan ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini.